Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan untuk membahas materi sistem dan prosedur pendataan pajak daerah dengan menggunakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak menghitung jumlah hutang pajaknya sendiri dan bisa langsung menyetorkan ke pemerintah daerah, ya, tentunya kas daerah, ya. Nah, di dalam sistem dan prosedur pendataan, nah ini tentunya merupakan fungsi, ya, memerlukan fungsi yang ada kaitannya tentu dengan sebelumnya ada fungsi pendaftaran. Nah, sesudahnya ada fungsi penyetoran dan penetapan. Tentunya ini ada dua, bisa langsung yang setorkan wajib pajak dan ada yang langsung bisa ditetapkan dulu baru setor. Nah, ini untuk yang self assessment memang fungsi pendaftaran sudah, langsung masuk pendataan, langsung bisa melakukan fungsi penyetoran. Nah, ini yang dilakukan melalui sistem self assessment. Nah, di dalam pengelolaan pendataan ini memang ada dokumennya. Ya, dokumennya itu ada SPTPD. Nah, SPTPD itu merupakan untuk mencatatkan objek pajak, ya kan, dan di situ tentunya ada tarifnya. Nah, sebelum kami lanjutkan, kita beri pengertian dulu apa itu SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, surat pemberitahuan pajak daerah itu adalah surat yang oleh wajib pajak, ya, digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Nah, ini SPTPD. Nah, makanya SPTPD itu untuk mencatat di situ ada, ya, objek pajaknya, yaitu tentunya jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, ya, sesuai dengan kondisi ataupun kegiatan usahanya. Nah, kalau restoran, ya, ini yang dicantumkan adalah data-data tentunya restoran. Kalau penghasilan memang sama, ya kan. Nah, kalau untuk tarif, nah tarif inilah yang bisa berbeda di antara jenis pajak atau pengusaha yang satu dengan yang lain tidak sama. Nah, kita akan bahas untuk ininya yang di dalam unsur yang ada dicantumkan di dalam SPTPD itu di samping penghasilan, ya kan, atau data-data yang berhubungan dengan objek pajak. Nah, ini ada tarif. Nah, untuk tarif ini memang secara umum, ya, ini ditetapkan, ya, paling tinggi sebesar 10%. Nah, ini normatifnya itu. Tapi kan ada jenis pajak yang ditetapkan tarifnya. Ya, ini kan sesuai undang-undang, ya. Sesuai undang-undang itu juga didukung oleh peraturan pemerintah, ya kan. Nah, ini PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. Nah, ini ada jasa hiburan pada diskotik, karaoke, gelap malam, bar, dan mandi uap, ya, atau spa ditetapkan paling rendah. Nah, ini paling rendah 40%, ya, paling tinggi 75%. Ini kan nanti dituangkan tentunya akan dibuatkan perda untuk memperkuat kalau di daerah itu bisa mempunyai mungkin diskresi atau dengan pertimbangan di masyarakat dan sebagainya. Ini kita tidak masuk ke situ. Nah, tapi yang berikutnya, ya, khusus tarif pajak tenaga listrik. Nah, konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Nah, konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5% atau 1,5%. Nah, semuanya ini memang harus
dituangkan di dalam perda, dibuatkan perda. Nah, perda itu kan kewenangan antara pemerintah dengan DPR dan disahkan nantinya kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, berikutnya tarif BPHTB. Ini ditetapkan paling tinggi 5%, ya kan? 5%, tentunya dasar untuk penentuan pajaknya ya itu nilai jual, ya kan? Kan itu kan nilai jual tanah dan bangunan, tentunya ada akte jual beli dan sebagainya. Nah, ini untuk yang BPHTB ini memang ada ketentuan lain, yaitu jumlah penghasilan yang istilahnya tidak kena pajak. Itu ada memang ketentuannya. Nah, sesuai dengan undang-undang, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu nilainya harus dikurangi dulu 80 juta. Nah, tapi kalau undang-undang yang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu 60 juta. Nah, ini kan memang perbedaannya. Tapi ini enggak masalah karena ini nanti harus dituangkan di dalam perda. Nah, ada yang di daerah itu kan ini masih menggunakan yang lama, ya kan, 60 juta, ya itu kalau memang ada dasarnya yang kuat nggak masalah. Nah, kalau kita ini bicara sistem dan prosedur, bagaimana memperhitungkan terus proses berjalannya dokumentasinya itu seperti apa, nah kita arahnya ke situ. Nah, khusus untuk yang BPHTB ini, SSPD dipersama dengan atau dipersamaan sebagai SPTPD. Jadi tidak mengisi SPTPD, cukup melakukan penyetoran pembayaran setelah ada akta jual beli sah dan itu ada transaksinya, sudah ada pembayaran. Nah, ini bisa dikatakan itu sudah ada SPTPD. Ya. Nah, berikutnya untuk yang lain di luar yang BPJT tadi itu kan masih ada 2 ya. Sepertinya 3 itu kan pemungutan 3 tadi kan BPHTB. Nah, tapi BPHTB itu untuk yang self assessment itu tidak dimasukkan ya untuk SPTPD. Ya. Nah, untuk yang ini pajak sarang burung walet ditetapkan 10%. Nah, untuk pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi ya tarifnya sebesar 20%. Nah, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota otonom, tarif pajak MPLB ditetapkan paling tinggi 25%. Nah, ini kembali lagi, ini juga tergantung perdanya. Walaupun tetap mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, tapi untuk menentukan itu kan mungkin pertimbangan-pertimbangan kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah, untuk yang lain yaitu pajak, ada pajak reklame, ada pajak air tanah, dan ada option ya, option PKB dan option BPNKB. BPNKB itu dia balik nama kendaraan motor, PKB pajak kendaraan motor. Ini nanti akan dibahas di sistem official assessment untuk di materi yang lain. Nah, berikutnya itu tadi untuk sistem dan prosedur. Kalau sistem prosedur kita bicara sistem alur dokumennya. Nah, yang diperlukan itu dokumennya itu seperti apa? Nah, kalau SPTPD ya untuk pajak barang dan jasa tertentu ini memang ada 5. Nah, 5 itu ada restoran, hotel, PPJU atau listrik ya, tenaga listrik ya, parkir, hiburan. Nah, ini kan masing-masing jenis pajak itu juga SPTPD-nya juga masing-masing sesuai dengan jenisnya. Kalau hotel, ya hotel. Nah, begitu pula untuk kartu data. Kartu data itu juga sesuai jenisnya. Memang kalau secara sederhananya cuma 2 dokumen, tapi ini terus di istilahnya detailkan itu masing-masing jenis pajak. Ya. Nah, ini kalau sudah diisi
SPTPD tentunya ini sudah wajib pajak bisa menghitung sendiri karena situ ada tarifnya, nanti bisa langsung menyetorkan ke pemerintah daerah, ya kan? Nah, pemerintah daerah. Tapi ini kita hanya sampai pendataan aja. Kemarin sudah dilakukan untuk self assessment untuk pembayaran penyetoran ya. Kemarin sudah. Nah, ini ada kartu data. Nah, itu lanjutan dari setelah SPTPD diisi, tentunya harus dilanjutkan ke kartu data. Nah, kartu data ini memang data yang bisa untuk melakukan perhitungan. Katakan kalau ini self assessment itu kan ada setoran massa. Nah, setoran massa itu nanti setelah sudah berapa masanya itu apa 1 bulan bisa sampai 3 bulan kan. Nah, itu ada perampungan. Tentunya ini ada realisasi setoran massa dan ada di situ nanti kalau ada pemeriksaan lapangan, nanti ada dimasukkan omset yang sebenarnya. Nah, mungkin nanti bisa dihitung berapa kekurangannya atau kelebihannya atau bahkan nihil. Nah, ini kalau menggunakan aplikasi katanya aplikasi komputer, tentunya setelah SPTPD memang ini kartu data itu secara otomatis akan terisi. Nggak usah langsung diisi secara manual pun sudah ada. Nah, ini secara aplikasi. Nah, kita bicara alurnya, alur dokumennya. Alur dokumennya itu setelah SPTPD tentunya dilanjutkan ke kartu data. Inilah yang dimaksud untuk alur sistem dan prosedurnya. Nah, begitu pula yang tadi ada tidak masuk kelompok yang pajak barang dan jasa tertentu. Ini ada 2, ya, pajak MPLB atau mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet. Ini sama secara alur setelah dicatat pajak MPLB langsung dimasukkan kartu data. Tapi kalau menggunakan aplikasi otomatis kalau sudah mengisi SPTPD kartu data itu pasti bisa dicetak dan itu akurat, insya Allah. Nah, demikian untuk sistem dan prosedur pendataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.